Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Senapan panjang yang ditembakkan oleh busur Hou Yi menembus dari mata kiri naga dan menembus dahinya. Senjata dan panah mematikan ini membunuh naga di tempat. Satria naga jatuh ke tanah bersama dengan naga itu. Ada naga di bagian bawah. Meskipun dia tidak dalam bahaya kehidupan, dia juga terluka parah dan jatuh koma di tempat. Setelah penonton kaget, mereka berteriak ceria. Ketika semua orang bersorak, di kedalaman istana, leluhur kaisar, lelaki tua berusia 70-an, mendesah di langit benar-benar seperti yang saya harapkan. Luar biasa. Setelah Perang Dunia I, Chen Nan memindahkan nama kerajaan Chu. Segera berita menyebar dengan cepat ke daratan. Sebagian besar praktisi tahu bahwa Chu memiliki seorang pemuda yang membungkuk untuk menembak naga. Chen Nan menjadi terkenal dalam Perang Pertama. Selama beberapa hari, orang-orang yang masuk dan keluar dari Qixi Mansion terus-menerus mengalir. Para perwira dan penguasa militer datang untuk mengunjungi Chen Nan. Setelah Chen Nan mengalahkan Long Qixi, status Qixi Mansion dipromosikan lagi, dan setiap Qixi sangat dihormati, yang membuat praktik negara Chu berkembang. Di istana kekaisaran kerajaan Chu, Kaisar Chu Han dan putri besar Chu Yue sedang berdiskusi dengan cermat. Chu Han berkata, sudahkah 3 ksatria naga kembali ke tiangnya? Chu Yue berkata, ya, dalam perjalanan kembali. Chu Han menghela nafas, ketiga orang ini semuanya muda dan berbakat, dan mereka semua adalah bakat langka, tapi sayangnya mereka bukan orang Chu saya, jadi mereka tidak boleh pergi, jika tidak kerajaan Tiang yang mungkin lebih dari 20 tahun kemudian. 3 tuan yang luar biasa. Petik 2. Chu Yue tersenyum dan berkata, ayah kaisar sangat khawatir, saya telah melewati buku merpati, ketika mereka kembali ke perbatasan kerajaan Tianyang, itu adalah hari kematian mereka. Chu Han mengangguk dan berkata, mereka semua terluka parah. Ini mudah ditangani, tetapi hal Chen Nan lebih merepotkan. Chu Yuexiu sedikit mengernyit, dan berkata, ayah dan kaisar, kita akan menikahi Nalan Ruo Shui dengan Sima Lingkong pada malam pesta ulang tahun. Apakah ini agak ceroboh? Chen Nanruo pasti akan merasa kesal ketika dia mengetahui masalah ini. Chu Han berkata, saya pikir dia hanya bisa menarik busur Hou Yi. Siapa yang mengira bahwa dia masih seorang prajurit tingkat ketiga yang mencapai tingkat Jian Qi keluar dari tubuh? Chu Yue berkata, saya bertanya kepada para imam yang sangat maju di Qixi Mansion kemarin. Mereka mengatakan bahwa Chen Nan memiliki potensi besar, dan mungkin tidak mungkin melampaui para pendahulu Suge Cheng Feng. Chu Han menghela nafas, hari pernikahan Sima Lingkong akan beberapa hari kemudian. Jika Chen Nan tidak tahan, itu benar-benar tidak baik. Mungkin dia akan memberontak dari Chu besar saya dan memilih negara lain. Jika demikian, tidak hanya negara Chu saya kehilangan penyihir, negara itu juga menarik ejek dari negara lain. Petik 2. Chu Yue berkata, kalau tidak, cepat dan ambil kembali Hou Yibo sekarang. Jika dia benar-benar berbalik melawanku, Chu Qingdong dan dibawa pergi oleh Hou Yibo, itu akan rusak. Chu Han menghela nafas, jika itu yang terjadi, itu sama dengan memaksanya untuk melawan Chu. Ketika badai berlalu, mari kita bicara tentang hal itu. Aku tidak mengharapkan sesuatu terjadi. Chu Yue berpikir sebentar dan berkata, sang kaisar ayah membuat keputusan seperti itu, tapi dia tidak membuat kesalahan. Meskipun dia memiliki potensi yang sangat baik, dia hanya seorang kultivator, dan dia tidak bisa dibandingkan dengan keluarga yang kuat. Segera setelah itu, Kaisar Chu mengirim orang ke istana Qixi untuk memberi hadiah kepada Chen Nan dengan 50.000 koin emas dan 100 sutra. Ia juga diberi gelar pelindung kerajaan. Ini bisa dikatakan sebagai kemuliaan surga. Kis telah dibedakan, dan gelar melindungi negara telah ditambahkan, dan statusnya lebih terhormat. Semua Qixi mengucapkan selamat kepada Chen Nan, dan monster beracun tua itu bercanda, kamu bisa melakukannya, nak, 1 tembakan, 1 tongkat, 1 panah, kamu akan mendapatkan gelar Guo, itu benar. Penyihir tua itu meremas kerumunan dan berkata kepada Chen Nan, nak, aku ingin mengingatkanmu bahwa jika kamu pergi ke benua barat di masa depan, kamu harus berhati-hati. Naga hitam yang kamu tembak di istana kerajaan adalah ksatria naga barat Jason Gunung Hantu Tua, Jason kesepian, dia tidak suka bergaul dengan orang-orang, dia tidak punya teman, tetapi dia hanya hidup untuk naga hitam. Sekarang jika kamu menembak, hantu tua akan menemukan kamu cepat atau lambat. Petik 2. Chen Nan mengangguk, dia sudah menduga bahwa naga hitam itu bukan gunung ksatria naga. Selama beberapa hari, pemandangan Chen Nan tidak terbatas, membuat Sima Lingkong, yang terluka parah, cemburu. Meskipun ia juga menerima hadiah, itu masih lebih buruk daripada Chen Nan. Akhirnya, dia pindah dari Qixi Mansion dan pulang untuk pulih. Pada hari kelima setelah perang istana kerajaan, sebuah berita mengejutkan bergema di telinga Chen Nan. Kaisar menikah dengan Sima Lingkong dan Nalan Ruo Shui, dan periode pernikahan ditetapkan 5 hari kemudian. Ketika Chen Nan mendengar berita dari mulut monster beracun tua itu, ekspresinya berubah sangat jika air masih jatuh ke lubang api. Dia berpikir bahwa bahkan jika kaisar tidak memberikan naran jika dia menikahinya di bawah air, dia tidak akan memberikan pernikahannya dengan Sima Lingkong dalam waktu singkat. Dia pasti akan menunda masalah keluarga ini untuk sementara waktu sebelum membuat keputusan. Namun, tidak. Dia membuat kontribusi yang begitu besar kepada keluarga kerajaan, tetapi keluarga kerajaan tidak memperhitungkan setengah perasaannya. Dia membuat keputusan begitu cepat, dia tidak pernah berharap itu akan menjadi hasil seperti itu. Mata Chen Nan berkedip, dan ada gas keras di wajahnya.
Monster racun tua itu ketakutan dan berkata, apa yang salah dengan kalian? Ah, teriak Chen Nan. Gelombang suara meledak keras di atas Kishi Mansion seperti menggelegar petir. Semua orang dalam jarak 10 mil dari lingkaran mendengar suara marah ini. Chen Nan bergegas ke mahkota dengan kemarahan dan wajah ganas. Tubuhnya berwarna emas, dan emas di luar terbakar seperti api yang mengamuk. Monster beracun tua itu berlari dari rumah Chen Nan ke halaman. Gas pedang emas menembus atap. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya keluar melalui rumah. Pedang Qi menyilaukan dan berosilasi secara vertikal dan horizontal, seperti kilat menyambar di udara. Dalam gemuruh, seluruh rumah runtuh. Chen Nan berdiri di atas puing-puing dan sudah lama tidak berbicara. Monster beracun tua itu berjalan dengan hati-hati dan berkata, Chen Nan, kamu baik-baik saja. Chen Nan menenangkan amarahnya, dan wajahnya berangsur pulih. Ah, kalau tidak apa-apa, itu bohong. Aku tidak berharap Kaisar memperlakukanku seperti ini. Benar-benar mengerikan. Monster beracun tua itu berkata, 5 hari yang lalu, Kaisar memberimu gelar pelindung negara, tetapi dia tidak menyebutkan soal Nalan Roshui, niatnya sudah jelas. Pada saat ini, mereka yang berada di Istana Kishi datang ke halaman Chen Nan dan melihat puing-puing di depan mereka. Mereka tidak terkejut, tahu mengapa Chen Nan marah. Mereka telah belajar tentang Chen Nan, Nalan Roshui, dan Sima Lingkong, dan sekarang mereka mendengar bahwa Kaisar tahu bahwa Sima Lingkong dan Nalan Roshui telah menikah, dan mereka semua merasa tidak nyaman untuk Chen Nan. Ah, Chen Nan baru saja memberikan kontribusi besar pada kerajaan Chu, tapi aku tidak bisa memikirkan. 8 dari 10 dalam hidup. Bocah ingin menyetir. Semua orang berbicara untuk menghibur Chen Nan. Chu Yue juga telah diberi laporan, mengerutkan kening, dan berkata, saya harap dia tidak membuat masalah. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu, dan dalam 2 hari itu adalah hari pernikahan Sima Lingkong dan Nalan Roshui. Sekarang cedera Sima Lingkong telah sembuh. Dalam beberapa hari terakhir, meskipun ia tidak memiliki pemandangan Chen Nan, ia akhirnya akan memegang keindahan. Dia pikir Chen Nan juga menyukai Nalan Roshui, dan menebak bahwa pihak lain pasti sangat berduka dan marah pada saat ini, berpikir bahwa ada sedikit senyum di mulutnya, dia memutuskan untuk pergi ke Kishi Mansion. Sima Lingkong bangga pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat semua orang menyapa, dia berbelok ke kiri dan ke kanan dan datang keluar halaman Chen Nan. Pada saat itulah Chen Nan keluar dan memberinya tatap muka. Bukankah ini pelindung negara, kemana kita akan pergi? Adik laki-laki akan mengunjungi pelindung tuan negara. Sima Lingkong menggigit kata, pelindung, setiap kali, dan wajahnya penuh menggoda. Kemarahan Chen Nan sangat dahsyat, dan cahaya dingin muncul di matanya. Meskipun dia tidak memiliki cinta untuk Naran sekarang, dia akhirnya memiliki kesan yang baik, dan orang lain memiliki bayangan di dalam hatinya. Dia tidak bisa mentolerir kemalangan wanita aneh ini yang murah hati padanya. Sima Lingkong, kamu seharusnya tidak bangga. Meskipun Kaisar telah memberimu pernikahan, bukan kamu yang menghargai kamu, ayahmu, keluargamu, kamu hanya leluhur generasi kedua. Sima Lingkong mencibir, tidak peduli apa yang kamu katakan, ada satu hal yang tidak dapat diubah. Jika 2 hari kemudian, jika Air akan menikah denganku, pengantin pria bukan kamu, hehe. Sima Lingkong, kamu lepaskan aku tidak ingin melihatmu. Yah, karena Tuan Hachison telah berbicara, maka aku akan mengucapkan selamat tinggal, tetapi kamu harus datang ke pernikahanku dalam 2 hari, kamu bisa datang ke ruang gua, hehe. Wajah Chen Nan biru, dan ketika Sima Lingkong berangsur-angsur pergi, dia menghancurkan pintu di belakangnya. Ketika Chen Nan muncul di depan monster beracun tua itu, dia menakuti orang tua itu. Hei, nak, kenapa kamu terlihat sangat jelek, kamu sakit? Orang tua mesum, aku bertanya padamu, di mana Roshui tinggal? Kamu, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu nak, jika kamu ingin merebut kerabat, aku akan menyarankan kamu untuk bebas. Dalam 2 hari terakhir, Putri Besar mengirim sejumlah besar prajurit yang maju ke kiri untuk melindungi Naran Roshui, kamu tidak ada setengah peluang. Petik 2. Wajah Chen Nan berubah, dan dia menghela nafas bahwa sang putri begitu baik sehingga dia bahkan mempertimbangkan tindakan yang harus diambil. Malam itu seperti air, Wan Lai masih, ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Chen Nan berbalik dan berulang kali berpikir, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya menonton Roshui menikahi bajingan itu? Akhirnya dia menembakkan 2 lampu ilahi di matanya dan berkata pada dirinya sendiri, jika Roshui memiliki rahmat yang besar bagi saya, dan saya miliki di hati jejak bayanganku, aku tidak bisa memberinya janji, tapi aku tidak bisa melihatnya melompat ke lubang api. Aku harus menghentikan pernikahan ini, dan aku tidak boleh meninggalkan penyesalan apapun. Petik 2. Meskipun dia membuat keputusan, dia masih sedikit gugup. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, begitu banyak hal tak terduga terjadi. Setelah menyelesaikan masalah ini, aku harus pergi dari sini secepat mungkin. Akhirnya dia pergi tidur. Pagi-pagi, Chen Nan berlari ke halaman rakasa racun tua. Melihat senyum di wajahnya, monster beracun tua itu dengan curiga berkata, nak, wajahnya jelek selama beberapa hari, mengapa tiba-tiba mendung? South Chen Road, kami berbicara di rumah. Setelah memasuki rumah, dia dengan cepat mengklik selusin lubang besar pada monster beracun tua itu. Meskipun monster beracun tua itu juga bagus dalam keterampilan, itu hanya nyaris tidak baik, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan master peringkat. Wah, apa yang kamu lakukan?
Kamu, jangan berteriak, aku hanya ingin bicara denganmu. Jika kamu ingin berbicara denganku, tidakkah kamu harus menunjukkan padaku titik akupuntur? Karena hal-hal yang ingin aku bicarakan denganmu sangat menakjubkan, aku takut kamu tidak mau berbicara denganku, jadi aku membuat keputusan. Bicaralah, apa-apaan ini? Aku tahu racunmu adalah yang terbaik di Chu Kingdom, dan aku ingin membicarakan ramuan denganmu. Obat apa? Itu tidak akan melukai nyawa orang. Setelah mengambilnya, itu hanya akan membuat seluruh tubuh menjadi sementara. Ketika monster beracun tua itu mendengarnya, ia langsung berteriak, apa yang kamu lakukan, nak, apakah kamu benar-benar ingin membuat suara besar? Bagus, apakah kamu punya obat seperti itu? Monster beracun tua itu mendengar keringat dingin dan berkata, ayo, Chen Nan, jangan main-main. Ada begitu banyak tuan di Kaisar, Anda tidak bisa berhasil. Chen Nan memandangi mata monster tua beracun itu dan berkata, meskipun ada banyak tuan, tetapi aku memiliki busur Hou Yi, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Monster beracun tua bergetar, jika Anda membuat masalah di ibu kota kekaisaran, bahkan jika Anda bisa melarikan diri, itu akan memprovokasi negara Chu untuk mengejar tanpa henti. Dunia ini sangat besar, aku memiliki seni bela diri yang lemah. Aku ingin menghindari pengejaran Chu. Itu masih bisa dengan mudah dilakukan. Apakah kamu memiliki obat seperti itu, orang mesum? Tidak, Lai, begitu kamu melihat ekspresimu, kamu tahu bahwa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Kurasa kamu tidak tahan bersumpah demi persahabatan kita. Bukannya aku enggan, aku tidak tahan melihatmu melompat ke lubang api. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak harus mengendalikannya, aku sama sekali tidak dalam bahaya, kamu hanya perlu memberiku obat itu. Monster beracun tua itu dengan pahit berkata, kamu tidak dalam bahaya, aku pasti dalam bahaya. Ketika sesuatu terjadi, apa yang akan aku lakukan jika kamu pergi, aku pasti akan menemukan kepalaku. Chen Nan berpikir sejenak dan berkata, tidak masalah. Setelah kamu memberikan obatnya, aku akan mengejutkanmu. Ketika saatnya tiba, kamu mengatakan aku meminumnya. Tidak, monster beracun tua itu melotot berulang kali, metode ini terlalu canggung. Jika begitu, setelah ketahuan, aku bahkan tidak bisa berlari. Chen Nan berkata, apa yang harus saya lakukan? Besok adalah pernikahan Ruo Sui. Jika saya tidak bisa menyelamatkannya di pernikahan, hidupnya akan hancur. Apakah kamu harus mengambil risiko? Kamu tidak bisa. Dia ingin mengatakan, menyerah, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia memandang Chen Nan dengan tatapan penuh tekad, dan akhirnya menghela nafas, oke, aku kehabisan. Kamu pernah memberiku buku racun, bagiku, itu adalah rahmat yang besar, jika aku menginginkan hidupku, aku akan memberikannya kepadamu, dan hari ini aku akan membayar hidupku. Petik 2. Chen Nan menatap monster beracun tua itu dengan senyum dan berkata, aku benar-benar ingin membayar kembali hidupku. Nah, setelah beberapa saat kau memberiku obat, aku akan membunuhmu, jangan sampai kamu disiksa saat itu. Menderita dari waktu ke waktu. Petik 2. Monster beracun tua itu berteriak, kamu sangat kejam, kamu tidak punya simpati. Sayangnya, sepertinya Kaisar tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Setelah kuberikan obat, aku segera meninggalkan Kaisar dan pergi ke negara lain. Setelah aku puntur monster beracun tua itu dilepaskan, dia bertanya, bagaimana tepatnya kamu berencana untuk bertindak? Chen Nandao, saya berencana melakukannya di pernikahan besok. Kamu gila. Jenderal Sima Changfeng dan Zuo Xiang Nalan Wencheng keduanya adalah menteri besar kerajaan Chu, dan keduanya akan menjadi kerabat anak-anak mereka. Mereka pasti akan mengundang Kaisar ke pesta pernikahan. Pada saat itu, Sima House akan sekuat dinding tembaga dan dinding besi. Saya memilih untuk melakukannya pada saat itu, hampir. Saya hanya mencari cara kematian saya sendiri, akan lebih baik pergi ke Zuo Xiangfu untuk merampok orang sekarang. Petik 2. Hei, kata Chen Nan sambil mencibir, karena ini akan membuat masalah, itu akan membuat suara besar. Tidak hanya saya harus menyelamatkan Ruo Shui, tetapi juga di hadapan Kaisar dan pejabat sipil dan militer. Saya ingin membuat masalah. Biarkan Chu Guo kehilangan muka, apa yang dilakukan 3 ksatria naga dari kerajaan Tianyang, aku akan melakukannya untuk mereka, aku akan menamparkan wajah Chu Guo dengan keras. Petik 2. Monster beracun tua itu tercengang dan bergumam, orang gila. Orang gila. Jika masalah ini menyebar ke negara lain, itu pasti akan membuat wajah Chu Guo kalah. Kamu akan dibalas dengan gila saat itu. Kamu hanya orang gila. Petik 2. Chen Nan mencibir, aku bertarung dengan 2 ksatria naga di istana kerajaan pada hari itu. Tampaknya mudah. Sebenarnya, itu sangat berbahaya. Aku berjuang hidupku untuk menjaga martabat kerajaan Chu, tapi apa hasilnya? Monster beracun tua itu berkata, Kaisar benar-benar tidak menanganinya dengan benar. Sungguh mengerikan untuk memberikan naran Ruo Shui kepada orang lain saat Anda memberikan kontribusi besar. Chen Nan mendengus dingin dan berkata, Tuan di ibu kota kekaisaran, yang paling saya khawatirkan adalah para pembudidaya yang telah mencapai tingkat pangkat di Kishi Mansion. Jika orang-orang ini dapat sementara dicegah melakukannya, tekanan saya akan jauh lebih sedikit. Petik 2. Monster beracun tua itu berkata, ketika kamu pertama kali memasuki Kishi Mansion, kelihatannya kamu jujur, tapi aku tidak berharap untuk bekerja selama beberapa hari. Kamu hanya mengubah seseorang. Bukan saja kamu tiba-tiba memiliki latihan kultivasi yang mengerikan, tetapi kamu juga menjadi sangat gila. Itu benar-benar nasib buruk, bagaimana saya bertemu Anda?
Dia menghela nafas, dan kemudian berkata, untuk membalas budi Anda, saya akan menambahkan beberapa persiapan di dapur hari ini untuk membuat mereka menyerang besok sore. Petik 2. Orang tua mesum itu benar-benar berterima kasih. Yah, aku tinggal di ibu kota kekaisaran selama beberapa tahun, dan aku benar-benar tidak tahan untuk pergi. Apa yang kamu rencanakan, nak, setelah masalah besar di Sima House, di mana kamu berencana untuk melarikan diri dengan Nalan Ruoshui? Aku tidak tahu, lepas saja dari Chu. Anakmu benar-benar bingung. Jika kamu melarikan diri ke negara anak Chu, kamu akan sulit untuk melarikan diri. Aku akan memberimu nama, apakah kamu pernah mendengar tentang kota kebebasan? Chen Nan merasa sangat akrab. Dia mengingatnya dengan hati-hati. Dia mengingatnya. Dalam sebulan terakhir, dia telah membaca banyak buku di ruang klasik kerajaan. Meskipun pemahamannya tentang bentuk-bentuk lahan daratan tidak terlalu akurat, dia juga tahu ide kasar. Ketika benua fantasi peri dan benua sihir terhubung bersama, ada barisan pegunungan tinggi terus-menerus di persimpangan, yang membuat ratusan ribu mil tak berpenghuni. Di gunung yang luas ini, meskipun jejak manusia jarang, binatang buas dan binatang buas ada di mana-mana, tidak hanya ada naga di barat, raksasa yang tersisa di zaman kuno, tetapi juga banyak monster dan monster kuat yang belum terdengar, dan bahkan monster legendaris. Kemudian, hubungan antara timur dan barat menjadi semakin dekat, orang-orang melewati banyak rintangan dan akhirnya membuka jalan yang menghubungkan timur dan barat di antara gunung-gunung. Sangat disayangkan bahwa perang berskala besar pecah segera setelah itu. Jalan ini menjadi jalan perang, di mana darah mengalir ke sungai, tulang ditumpahkan dan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di sini. Setelah berakhirnya Perang Timur Barat, jalan ini ditinggalkan untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan kembali ke lalu lintas. Karena jalan yang terpencil dan sulit, beberapa penginapan secara bertahap muncul di sepanjang jalan untuk menyediakan akomodasi dan tambahan bagi orang-orang yang bepergian. Belakangan, dengan sering terjadi pertukaran antara timur dan barat, desa-desa secara bertahap terbentuk di beberapa tempat, dan kemudian setelah ribuan tahun pembangunan, sebuah kota besar yang ramai muncul di jalan ini, yang merupakan kota kebebasan. City of Freedom bukan milik negara manapun, ini adalah kota yang mandiri. Karena lokasi geografisnya yang khusus, ia adalah kota penghubung paling penting yang menghubungkan timur dan barat. Oleh karena itu, kemakmurannya tidak kalah dengan kota Pingyang, ibu kota Kekaisaran Chu. City of Freedom juga dikenal sebagai kota dosa. Kota ini adalah kota yang merdeka dan tidak dikendalikan oleh negara manapun, sehingga banyak penjahat yang dicari di daratan melarikan diri ke sini, membuat tempat itu bercampur dengan ikan dan naga. Namun, siapapun yang melarikan diri ke sini tidak boleh berani melakukan hal lain, karena ada begitu banyak orang kuat di sini yang menghalangi mereka yang merasa tidak nyaman untuk menjaga milik mereka sendiri. Oleh karena itu, meskipun kota kebebasan juga dikenal sebagai kota dosa, ada sedikit dosa, dan orang-orang yang tinggal di sini harus mematuhi peraturan kota. Meskipun kota jahat hanya sebuah kota, ada banyak pembudidaya kuat yang disembunyikan di sini, yang membuat kota kebebasan memiliki angin yang kuat. Selain itu, ada sekolah terkenal kamikaze, yang memiliki sejarah panjang seperti kota kebebasan, dapat ditelusuri kembali ke ribuan tahun yang lalu, ada sekolah yang tak terhitung jumlahnya di daratan yang dapat menandinginya, penguasa akademi kamikaze telah diproduksi dari generasi ke generasi. Karena alasan di atas, kota kebebasan dikenal sebagai daratan dan telah menjadi mutiara yang mempesona di kota daratan yang terkenal itu. Dalam sekejap, Chen Nan sudah tahu apa itu kota kebebasan. Aku tahu kota yang terkenal ini memang tempat yang bagus. Monster beracun tua itu berkata, terlebih lagi, ini adalah surga. Kamu tidak tahu seberapa makmurnya tempat itu. Kasino, tempat angin dan bulan. Benar-benar nostalgia. Aku belum pernah masuk ke sana selama 10 tahun. Chen Nandao, kamu sudah tua dan biasa-biasa saja, jenggotmu putih, dan kamu masih memiliki 7 atau 8 ide di pikiranmu. Karena hatiku yang masih muda, hehe. Lelaki tua beracun itu tersenyum dengan bangga, kau tahu. Kebebasan adalah emas di mana-mana, selama kamu memiliki kekuatan tinggi dan uang yang kuat, kamu bisa datang ke gunung terdekat untuk berburu yang kuat itu. Warcraft, gunakan nukleus kristal ajaib yang berharga di dalam tubuh Warcraft dengan imbalan kekayaan besar, Anda juga bisa menjadi pemburu gratis untuk menangkap para penjahat dengan imbalan hadiah tinggi. Tapi jika Anda melarikan diri di sana, lebih baik menjadi rendah, setelah semua, Anda juga seorang buron. Petik 2. Chen Nan tahu bahwa Warcraft adalah makhluk dari benua magis asli, dan kehidupan memiliki kemampuan untuk melakukan sihir. Warcraft tingkat rendah hanya akan memberikan sihir sederhana. Meludahkan api. Hanya Warcraft canggih yang bisa mengeluarkan sihir yang kuat, seperti petir yang dirilis oleh Thunder Beast. Ada inti kristal ajaib di dalam tubuh Warcraft. Semakin tinggi tingkat Warcraft, semakin berharga inti kristal ajaib di dalam tubuh. Inti kristal ajaib adalah bahan berharga yang sangat diperlukan oleh para pesulap untuk mempelajari sihir, sehingga harganya sangat mahal. Monster beracun tua itu tampak seperti babi, dengan mengatakan, keindahan kota kebebasan seperti awan, terutama gadis-gadis di Akademi Kamikaze. Itu hanyalah yang terbaik dari yang terbaik. Chen Nan berbisik dengan suara rendah, orang tua mesumu benar-benar tua. Monster beracun tua terus berbicara, mengatakan, ada sangat sedikit siswa reguler yang dapat memasuki Akademi Kamikaze karena persyaratan yang menuntut. Hanya orang-orang muda yang kuat yang mencapai tingkat peringkat yang bisa masuk. Tetapi ada banyak siswa tidak tetap karena dewa.
Akademi angin terkenal di daratan, dan para pangeran dan bangsawan dari banyak negara bergantung pada hubungan mereka untuk mengirim anak-anak mereka ke Akademi Senfeng. Jika biasa bertemu dengan seorang pangeran atau putri di sana, pikirkan betapa menariknya itu. Begitu banyak putri, bangsawan, dan wanita terhormat, jika mereka bisa masuk, mereka akan bahagia dan mati. Petik 2. Chen Nan mengetuk kepala monster beracun itu dengan keras, dan berkata, dasar nimfo, pikirkan masalah di depanmu. Monster beracun tua itu seperti bola patah semangat, dan segera berduka, dengan wajah cemberut, baiklah, aku akan menambahkan, barang, di dapur sebentar, dan kemudian aku akan melarikan diri dari ibu kota kekaisaran bahkan di malam hari, dan aku tidak akan menyapa kamu ketika aku pergi, semoga dapat melihat Anda di kota kebebasan. Petik 2. Orang tua mesum, terima kasih. Chen Nan berbalik dan berjalan keluar. Ketika malam tiba, monster beracun tua itu melarikan diri dari ibu kota. Bulan cerah menggantung tinggi di langit. Di bawah sinar bulan seperti air, Chen Nan merasakan hati yang tenang, dan dia siap bertarung. Di pagi hari, Chen Nan membuka matanya ketika sinar pertama sinar matahari memasuki ruangan. Setelah mencuci, dia mulai bermeditasi di rumah untuk menyesuaikan kecepatan. Kishi House semua kisis telah menerima undangan dari Sima House, dan bergegas ke Sima House setelah sarapan. Setelah Kishi Mansion kosong, Chen Nan melompat, dan dia menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya. Dia membungkuk di belakang punggungnya dan membawa pedang panjang di pinggangnya, keluar dari rumah. Ibu kota Chu sangat makmur. Ada banyak mobil di jalan, dan ada banyak toko di kedua sisi jalan. Suara jual beli tidak ada habisnya. Hari ini adalah hari ketika Sima Lingkong, putra Huwei Jenderal Sima Changfeng, dan Nalan Ruoshui, putri Zuoxiang Nalan Wencheng, menikah. Sima Changfeng dan Nalan Wen menjadi menteri yang sangat kuat. Jumlah tentara yang berpatroli di jalan-jalan dan jalur beberapa kali lebih tinggi daripada di masa lalu. Chen Nan tidak pergi jauh di jalan yang bising, tetapi dihentikan oleh tim tentara dengan tombak. Berhenti, siapa kamu? Mengapa bepergian dengan pisau? Aku Chen Nan. Prajurit yang dimaksud melihat kembali ke temannya dan berkata, Chen Nan. Mengapa kamu begitu akrab? Salah satu prajurit berkata, apakah itu penjaga ksatria naga yang kalah Chen Si Chen? Tepat, Chen Nan mengulurkan tangannya ke tanah untuk mengirim mereka sesegera mungkin. Suara, mengirimkan gas pedang emas, dan segera menghantam tanah keluar dari lubang yang dalam. Ah, roh pedang emas yang dikabarkan, benar-benar tuan kerajaan Guardian. Beberapa orang berseru dan dengan cepat memberi hormat. Chen Nan melambaikan tangannya dan berkata, bangun. Aku akan menghadiri pernikahan Sima Lingkong, meninggalkan satu orang untuk memimpin jalan bagiku, dan yang lainnya untuk terus berpatroli. Dipandu oleh tentara, tidak ada yang menghentikan Chen Nan di jalan. Setelah tiba di luar Sima Mansion, Chen Nan melambaikan tangannya dan mengirim tentara itu pergi. Halaman Sima Mansion tinggi dan megah, gerbang berwarna merah tua ditempelkan dengan kegembiraan yang besar. Di kedua sisi gerbang ada dua singa batu besar yang diukir dari batu giok putih. Pada saat ini, bagian depan rumah penuh dengan orang-orang, dan ada banyak orang yang masuk dan pergi, dan mereka yang bisa masuk dan pergi semuanya terhormat dan mulia. Kebanyakan dari mereka adalah selebritas dari ibu kota kekaisaran. Chen Nan menyaksikan dengan tenang tidak jauh dari Sima Mansion. Dia tidak pergi sampai kaisar melaju ke jalan samping. Semua pejabat sipil dan militer yang menghadiri pernikahan berada di luar rumah untuk menyambut Chu Han, kaisar kekaisaran. Penampilan megahnya mengejutkan. Suara, hidup panjang, tidak ada habisnya, dan butuh waktu lama untuk tenang. Setelah sekitar setengah jam, drum dan drum ada di jalan, dan tim salam kembali. Sima Lingkong duduk di atas kuda tinggi, mengenakan gaun merah, wajahnya penuh sukacita dan kepuasan. Tim kerabat penyambutan luar biasa, dan tidak kurang dari 100 drummer, dan tidak ada lebih dari 1000 pengikut dan penjaga. Mempelai wanita Nalan Ruoshui dikelilingi oleh hampir 100 prajurit sebelum dan sesudah. Pandang pertama, dia tahu bahwa dia adalah orang yang sangat terampil, dan pekerjaan pertahanan sangat ketat. Ketika Sima House mendekat, naga terbang berwarna hijau gelap tiba-tiba berlari keluar dari rumah Sima. Naga terbang melayang dan menggeram di atas voli Sima, dan kemudian sebuah spanduk merah tiba-tiba tergantung dari naga terbang itu, ditulis dalam 4 huruf besar, 100 tahun. Kerumunan di jalan tiba-tiba mendidih. Lihat, naga, 100 tahun harmoni yang sempurna. Aku berharap Ksatria Naga Sima dan Naran wanita berbakat 100 tahun semoga beruntung. Petasan Sima terdengar bersama, dan sutra dan bambu terdengar bersama. Sima melakukan tendangan voli dan berkibar, melambaikan tangannya ke udara, dan naga terbang jatuh kembali ke rumah Sima. Pernikahan belum resmi dimulai, sudah memicu klimaks. Setelah memasuki Sima Mansion, pro tim tidak lagi berisik seperti sebelumnya. Chen Nan berbalik dari gang, mendengarkan drum dan sorakan-sorakan di Sima House, dia menyeringai di dalam hatinya. Kata-kata Sima Lingkong 2 hari lalu terus bergema di telinganya, 2 hari kemudian Ruoshui akan menikah denganku, pengantin pria bukan kamu, hehe, kamu harus datang ke pernikahanku, kamu bisa datang ke ruang gua, hehe. Petik 2. Karena sudah diputuskan untuk membuat suara besar, apa yang kamu ragukan? Memikirkan hal ini, Chen Nan melepas busur Hou Yi dari belakang. Pada saat itu, penjaga di luar gerbang rumah Sima telah memperhatikannya dan berteriak, siapa kamu, mengapa kamu di sini dengan senjata? Chen Nan mengabaikan mereka dan mengambil anak panah berukir dari quiver dan meletakkannya di tali busur.
Para penjaga hanya ingin melangkah maju, tetapi busur Houyi yang gelap tiba-tiba meledak dari cahaya keemasan yang menyilaukan, dan Chen Nan menunjukkan momentum yang menakutkan. Para penjaga ketakutan dan mengambil selusin langkah mundur. Pada saat ini di Sima Mansion, Sima Lingkong dan Nalan Ruoshui sedang bersiap untuk beribadah di atas aula, tetapi pada saat itu hampir semua orang merasakan perasaan gelisah yang kuat. Menyembah dunia, ledakan. Suara orang yang memimpin pernikahan baru saja jatuh, dan suara guntur tiba-tiba terdengar antara dunia dan semua orang di aula tertegun. Chenan dengan lembut melonggarkan tali busur, dan panah berukir yang ditembakkan oleh busur Houyi berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke depan. Gerbang tinggi rumah. Sima dilewati oleh panah emas dan runtuh dalam suara gemuruh. Panah emas 5 atau 6 meter di atas tanah, dan tidak ada yang bisa terluka, tetapi semua bangunan hancur. Itu seperti naga emas yang melewati rumah, menyeret sisa emas yang panjang, melewati sebuah bangunan, cahaya keemasan mengamuk, dan gerbang naga lahir di tempat di mana ia lewat. Ketika Jin Guangjian melewati aula Sima Mansion, semua orang tercengang. Jin Guangjian melewati dinding di atas kepala kaisar, meninggalkan gerbang naga yang menakutkan di dinding. Lindungi kaisar. Ada kekacauan di aula. Kaisar Chuhan benar-benar ketakutan, wajahnya pucat untuk sementara waktu, dan ratu meraih tangannya, dan juga panik untuk sementara waktu. Putri Zhu Yue berteriak, jangan panik, semuanya. Kemudian dia menjaga kaisar. Putri kecil Chu Yu berkata, ini Chenan, itu pasti sampah Chenan. Pada saat ini, semua orang yang telah menyaksikan pertempuran di istana terbangun. Ini memang panah ajaib dari Hou Yigong. Ini pasti keraguan Chenan. Haha. Tawa panjang dimulai dari luar rumah Sima. Di mana Sima Lingkong? Aku di sini di ruang gua Chenan. Gelombang suara bergulir bergema di Sima Mansion. Wajah Kaisar Chuhan dan Putri Agung Chu Yue tiba-tiba berubah, dan apa yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi. Chen Nan benar-benar ingin merespons, yang membuat mereka menyesal dan membenci. Semua orang yang hadir di pernikahan adalah selebritas dari ibu kota kekaisaran, dan telah mendengar tentang perasaan yang tersembunyi. Pada saat ini, sudah dipahami bahwa Chen Nan kebanyakan datang untuk upacara pernikahan, dan mungkin untuk kembali ke Chu. Pernikahan tidak lagi bisa dilanjutkan. Pada saat ini, Chenan telah memasuki aula jauh dari gerbang Sima House. Dia memegang pisau panjang di tangannya, bilah memancarkan cahaya terang, di mana ujung tajam keemasan lewat, senjatanya rusak dan bilahnya ditembak. Pedang itu penuh dengan turbulensi, dan kekuatan yang kuat berfluktuasi di sekelilingnya di tengah. Samurai di rumah Sima bergoyang seperti rumput bebek dalam amarah. Baris dan barisan orang terbalik di tanah. Bisa agresif. Gigi si maling menggertakkan giginya, dan ingin menelan Chen Nansheng hidup-hidup. Dia merobek kembang api merah besar di dadanya dan melangkah keluar. Para tamu di aula, termasuk Kaisar Chu, juga datang ke halaman bersama. Tubuh Nalan Ruoshui menggigil sebentar, dia ragu-ragu, dan akhirnya melepas handuk merah di kepalanya, dan juga datang ke halaman. Pada saat ini, Chu Yue telah memerintahkan orang untuk memblokir rumah Sima, dan penjaga yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi rumah Sima. Di Kishi Mansion, semua pangeran dipindahkan ke kanan dan kiri Kaisar, dan putri kecil Chu Yu ditarik oleh ratu dan berdiri di samping Chu Han. Sima Lingkong menunjuk ke arah Chen Nandao dengan jarinya, mengapa kamu mengganggu pernikahan saya? Chen Nandao, jangan beri aku alasan yang salah, Anda harus tahu mengapa. Kulit Sima Lingkong berwarna biru, dan dia berkata, bagaimana kabarmu? Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang panjang keluar dari kerumunan dan berkata, mengapa kamu, Chen Nan? Karena putriku sudah menikah, kamu tidak boleh mengganggunya lagi. Chen Nan mendengar bahwa orang di depannya adalah ayah Nalan Ruoshui, Chu Guzuo, Nalan Wencheng. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, jika Rushui sama sekali tidak menyukai Sima Lingkong, jika dia menikah dengannya, itu hanya akan menjadi kehidupan yang menyakitkan. Apakah Anda tega membuatnya jatuh ke dalam lubang api? Petik 2. Sebelum kata-kata Chen Nan selesai, dia diinterupsi. Seorang pria paruh baya dengan langkah megah keluar dari kerumunan dan berkata, Anda harus tahu apa yang Anda lakukan, melindungi negara Anda. Pernikahan saya diberikan oleh Kaisar, bukankah Anda apakah? Anda tidak puas dengan yang mulia. Petik 2. Ternyata itu Jenderal Sima. Topi yang besar. Hei, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa aku menggunakan kekuatan di depan Kaisar, dan aku terkejut. Setelah itu, Chen Nan menoleh untuk menghadapi Chu Han, dan berkata dengan keras, jika tidak ada Chen Nan dalam pertempuran seni bela diri melawan Ksatria Naga pada hari itu, saya khawatir kerajaan Chu sudah dikalahkan dan menjadi bahan tertawaan para pangeran. Apa yang Chen Se lupakan untuk mati? Mengapa Yang Mulia memberi nona pernikahan ke Sima Lingkong, mengapa demikian bagi saya? Petik 2. Beberapa menteri menegur, berani, Chen Nan, beraninya kau menyalahkan keagunganmu, kau sudah melakukan kejahatan menindas raja. Menipu raja. Hei, orang-orang menghormati saya dengan satu kaki, saya menghormati satu orang. Jika seseorang melakukan saya, ketika saya tidak tahan, itu adalah kaisar, saya juga akan menariknya ke bawah. Omong-omong, dia merindukan langit, pedang yang menyilaukan melesat ke atas, dan cahaya yang menyilaukan itu menyinari seluruh halaman seperti kilat, yang menakutkan dan mengerikan. Semua orang yang hadir merasakan tekanan kuat, dan tidak ada perubahan warna. Chu Han berkata, Chen Nan, aku tahu kamu sangat tidak puas di hatimu, tapi pernikahan Sima ada sebelum. Chen Nan memotongnya dan mencibir, hei, apakah kita perlu mengantri untuk menikah?
Putri Chu Yue melihat Chen Nan tidak menunjukkan rasa hormat kepada kaisar, dan berkata dengan marah, kamu terlalu banyak, Chen Nan, jangan lupa bahwa kamu adalah pejabat istana kerajaan Chu. Bisakah pejabat istana berbicara dengan raja seperti ini? Ketika saya pertama kali melihat Chu Yue, Chen Nan merasakan perasaan yang menakjubkan di hatinya. Kemudian, di jalan, Chu Yue menyambutnya dengan hangat, membuatnya merasa seperti angin musim semi. Tapi serangkaian hal yang terjadi baru-baru ini, status Chu Yue di dalam hatinya turun lurus ke bawah. Ini adalah wanita yang tidak memiliki taktik untuk kepentingan keluarga kaisar. Pikirannya yang dalam agak menakutkan. Pejabat Chu ini tidak patut. Kamu lahir di kerajaan Chu, apakah kamu ingin mundur dari negerimu sendiri? Apakah kamu akan tenang di masa depan? Aku bukan milik negara manapun. Aku hanya seorang musafir Chu. Chu belum meningkatkan ketinggian ibu pertiwi dalam hatiku, jadi aku merasa nyaman. Ketika mengucapkan kata-kata ini, Chen Nan menganggap dirinya sejuta tahun. Orang-orang terdahulu membuat orang-orang yang hadir mendengarkan dengan tidak bisa dijelaskan. Aku hanya tidak tahu apakah beberapa orang bisa merasa nyaman dan menempatkan teman baik mereka dalam mimpi buruk pernikahan untuk keuntungan politik. Ekspresi Chu Yue berubah dan memarahi, Anda tidak harus mengkhianati Chu State bahkan jika Anda memiliki ribuan alasan. Chen Nan telah mencari di antara kerumunan. Pada saat ini, dia akhirnya menemukan Nalan Ruoshui, yang mengenakan gaun merah, dan wajahnya yang cantik pucat dan kuyu saat ini. Dia menyerahkan pisau panjang ke tangan kirinya dan melambaikan tangan kanannya. Ada embusan angin kencang, dan cahayanya melonjak. Telapak tangan emas besar muncul di depannya. Telapak tangan emas berguling ke arah Naran Ruoshui, membungkus Naran Ruoshui, dan membawa kembali embusan angin yang menyapu kembali, dan menghancurkan para pelayan yang tidak tahu bagaimana berlatih di lapangan. Mereka yang berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi tidak bisa tidak berseru, penangkap naga, ternyata penangkap naga yang hilang. Semua praktisi tidak berubah warna, dan pengetahuan yang hilang direproduksi di tangan Chen Nan. Nalan Ruoshui jatuh di depan Chen Nan, tiba-tiba dia merasakan perasaan aneh, perbedaan antara Chen Nan masa lalu dan Chen Nan yang sekarang semakin lama semakin jauh. Chen Nan menatap mata Nalan Ruoshui dan berkata, jika Ruoshui, aku akan membawamu pergi. Tidak, aku tidak bisa pergi denganmu. Naran Ruoshui menggelengkan kepalanya. Chen Nan berbisik, aku datang untuk menyelamatkanmu dengan sengaja, selama kamu bersembunyi untuk jangka waktu tertentu, yang disebut kontrak pernikahan pasti tidak sah. Naran Ruoshui berseru, hati-hati. Meskipun si Malingkong diam-diam dikejutkan oleh kekuatan magis yang baru saja dipamerkan Chen Nan, tetapi pada saat ini ia terbakar dengan amarah. Pria di depannya tidak hanya mengganggu pernikahannya, tetapi juga menganggapnya sebagai tidak ada apa-apa, dan ingin mengambil pengantin wanita di depannya. Buat dia gila. Dia mengambil pedang panjang dari penjaga di sebelahnya, dan menebas ke arah Chen Nan. Dendam hijau gelap membuat suara, sok. Chen Nan menarik Nalan Ruoshui ke belakang, dan pisaunya yang kidal menebas ke belakang, dan pisau berapi-api bergegas ke depan, dan kecemerlangan bercahaya membangkitkan fluktuasi energi besar, membawa embusan angin kencang, mengirimkan semburan angin. Melolong. Haha. Jika kamu ingin bertarung, kamu akan bertarung. Hari ini, Chen Nanding ingin membuat masalah di ibu kota kekaisaran. Pisau Qi dan Doqi bertabrakan, meledak ke udara di udara, Chen Nan tetap tidak berubah, si Malingkong mundur 5 langkah berturut-turut, tubuhnya berdarah, dan wajahnya memerah. Tetapi dia menolak untuk menyentak, matanya menyala dengan dingin, dan pedang itu bergerak lagi. Udara pedang dan semangat juang mengaduk di udara, Chen Nan memotong pisau yang menarik perhatian dan terbang ke langit, dan melompat ke kehampaan. Cahaya keemasan di sekitar tubuhnya seperti api yang menyala-nyala, seolah-olah mengenakan baju besi emas halus, dia melangkah ke arah Sima di udara. Tekanan besar membayangi voli Sima, dan paksaan yang tak tertandingi membuatnya terengah-engah, tetapi di depan selebriti kaisar, voli Sima tidak ingin mundur dan tidak ingin kehilangan muka. Dendam langsung naik. Ketika dendam hijau gelap bertemu dengan gas pedang tubuh di kaki Chen Nan, dampaknya tersebar, cahaya memudar seketika, dan gas pedang tubuh emas mengalir lurus ke bawah. Sima terbang dengan ngeri dan mengangkat pedangnya sambil menebas kembali. Sekelompok hantu muncul di depan mata semua orang, Chen Nan menendang 13 kaki dalam sekejap, mematahkan pertahanan dendam hijau gelap, dan melangkah beberapa kaki di pedang panjang Si Malingkong. Si Malingkong memegang pedang dengan kedua tangan untuk menghentikannya, tetapi tekanan besar membuatnya tak tertahankan, kakinya menghancurkan lantai marmer dan tenggelam ke tanah. Ketika kaki ke-11 Chen Nan turun, pedang panjang itu hancur total, berubah menjadi serbuk besi dan jatuh dari udara, Si Malingkong memuntahkan darah, dan semua di bawah lutut terendam ke tanah. Pada saat ini, kaki ke-12 dan ke-13 Chen Nan mendekat. Si Malingkong menyesal dan diam-diam membenci bahwa ia tidak boleh disalahkan karena wajahnya. Bum, bum, dua suara keras, kejayaan melintas, gelombang udara bergulir, Si Malingkong ditendang dan terbang keluar. Setiap orang di lapangan yang dilatih untuk menjadi dalam dan dalam mendengar dua suara renyah, setelah diperiksa lebih dekat, ditemukan bahwa telapak tangan Si Malingkong yang ditendang rusak dan merosot lemah. Pada saat yang sama, Chen Nan meledakkan pedang yang tak tertandingi. Tepi menyilaukan itu seperti pelangi yang berubah langit, seperti kilatan petir, dan fluktuasi energi besar mengikuti. Jika bilah menyilaukan pria itu mengenai tendangan voli Sima, itu akan membuatnya hancur seketika. Momen ini datang dari istana, dan beberapa pejuang tingkat tinggi yang melindungi kaisar dengan cepat bergegas dan mengambil pedang yang kuat ini.
Ledakan. Bergegas ke enam tuan. Berdiri di lapangan dengan pedang patah di tangan mereka, kekuatan pisau ini bahkan hampir melukai mereka berenam. Pada saat ini, Chen Nan dan Sima Lingkong jatuh ke tanah masing-masing, yang pertama memiliki pedang panjang ke langit, tubuh bergelombang dengan cahaya keemasan, dan semangat juang yang tinggi, yang terakhir memiliki wajah pucat, meludahkan darah, dan terlihat malu dan marah. Duel barusan itu terlalu cepat, dan semuanya terjadi dalam sekejap. Jika bukan untuk beberapa saat terakhir, beberapa prajurit tingkat tinggi bereaksi dengan cepat, dan Sima Lingkong sudah mati di tempat. Banyak orang di lapangan sudah melihat tembakan Chen Nan, tetapi saat ini masih menunjukkan ekspresi terkejut. Sima Changfeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bocah ini terlalu tenang, bagaimana dia bisa bertarung keras dengannya? Setiap orang memiliki banyak diskusi. Prajurit timur urutan ketiga yang telah mencapai tingkat Jianqi keluar dari tubuh benar-benar mengerikan. Penangkap naga yang bisa memotong pedangnya dan kehilangan pedangnya. Putri kecil itu terlihat sangat bersemangat dan berbisik, kisah pahlawan menyelamatkan keindahan yang terjadi di sisiku. Wow, sangat tampan. Jika di pernikahanku ada seseorang yang memiliki keterampilan untuk mengalahkan tuan dan keagungan muncul di depan saya, betapa menyenangkan itu seharusnya. Petik 2. Ratu, Dong, mengetuk kepalanya dan memarahi, apa yang kamu bicarakan? Putri kecil itu berkata dengan salah, mengapa mengetukku? Sang ratu memandang ke kiri dan ke kanan, dan berbisik, kamu akan membuat masalah terlepas dari kesempatan, dan aku akan menghukum kamu karena tidak diizinkan meninggalkan istana selama sebulan. Hihi, putri kecil itu tersenyum dan berkata, aku tidak berharap sampah ini memburuk. Pada saat ini, Chu Yue berkata kepada orang-orang di Qixi Mansion, Chen Nan sombong, tetapi dia berbalik melawan Chu di hadapan raja. Sekarang saya ingin meminta semua orang untuk bergabung dengannya untuk menjatuhkannya. Ada seruan seru di antara orang-orang asing. Ya Tuhan, mengapa aku tidak bisa mengumpulkan elemen sihir? Kenapa seluruh tubuhku tiba-tiba menghilang? Suara seru berlanjut. Chu Yue tampaknya memikirkan sesuatu, wajahnya berubah sangat, dan dia berkata dengan marah kepada Chen Nan, Anda bahkan menghasut monster beracun tua itu untuk meracuni semua orang asing. Anda sangat kejam, apakah Anda harus mengorbankan begitu banyak orang? Chu Yue benar-benar cemas. Jika semua Qixi diracuni dan dibunuh, itu akan menjadi kerugian yang tak terhindarkan untuk Chu. Chen Nan dengan dingin bersenandung, Anda harus menggunakan hati seorang penjahat untuk mengukur perut seorang pria, mereka baru saja kehilangan keterampilan mereka untuk sementara waktu. Bagaimanapun, pengetahuan Chen Nan tentang sifat manusia tidak cukup. Pada saat ini, dia masih sangat muda dan dia tidak bisa mengabdikan dirinya untuk meracuni sekelompok orang asing di Chu. Dia tidak menggunakan cara apapun karena permusuhan yang akan terjadi. Dalam sekejap, wajah Chu Yue sangat biru dan dia berteriak, semua samurai tingkat tinggi di istana kerajaan mendengarkan perintah, dan bagaimanapun caranya, akan membunuh pencuri pemberontak. Lusinan seni bela diri samurai berjalan ke stadion, dan kekuatan tekanan kuat terpancar dari orang-orang ini. Chen Nan berteriak, siapa yang berani bergerak? Aku akan segera membunuhnya. Dia melepaskan busur Hou Yi, dan panah Ling berukir sudah ada di tali busur. Salah satu prajurit istana yang tampaknya adalah pemimpin berkata dengan keras, jangan takut, mari kita pergi bersama, dia hanya bisa menembak satu orang dengan panah ini. Ledakan, situasi berubah, dan dunia kehilangan warnanya. Seiring dengan guntur dan guntur, busur. Hou Yi sedikit membungkuk, dan panah emas melesat seperti kilat. Hari ini, Chen Nanxiu tidak sama dengan sebelumnya, dan kekuatan panah cahaya berkali-kali lebih kuat daripada ketika dia berada di barat kerajaan Chu. Jantung semua panah yang berkilauan dan bergetar pergi ke laut seperti seekor naga, dan itu sangat kuat sehingga orang-orang di seluruh lingkaran tidak bisa bernapas. Panah cahaya berkedip ke dada pemimpin prajurit, dan prajurit itu pecah berkeping-keping, hanya menyisakan kabut darah di udara, dan darah pedas itu memuakkan. Buntut panah ini sangat besar, fluktuasi daya yang besar seperti lautan yang mengamuk, dan seluruh rumah Sima sangat luas. Fluktuasi energi yang menakutkan membuat semua orang berdiri limbung dan jatuh ke tanah. Banyak samurai di rumah Sima jatuh ke tanah, banyak orang terluka oleh senjata mereka, dan darah terus mengalir. Budaya dan seni bela diri Manchu bahkan lebih tak tertahankan, dan jatuh ke tanah. Jika Kaisar Kerajaan Chu tidak didukung oleh putri tertua Chu Yue pada waktunya, ia harus jatuh, dan untuk mendukung ratu, putri kecil itu jatuh ke tanah sendiri, sambil memaki dengan marah kematian, ups. Para pangeran di rumah Qixi kehilangan keterampilan mereka untuk sementara, dan mereka semua jatuh ke tanah. Hanya beberapa master yang tidak terpengaruh, masih berdiri di lapangan, menatap Chen Nan dengan marah. Sima House hari ini berpesta di selebritis ibu kota kekaisaran, gengsi panah emas membuat orang-orang ini malu. Hari ini mereka dapat digambarkan telah kehilangan muka. Jeritan para raja dan para wanita bangsawan Houmen mengikuti satu sama lain, dan pemandangan itu sangat kacau. Jika berita ini menyebar ke negara lain, negara Chu dapat digambarkan sebagai pecundang besar, dan tentu saja akan diejek oleh negara lain. Ketika semua orang berdiri dari tanah dan tenang, mereka memandang Chen Nan dengan marah. Pada saat ini, kerumunan itu diam, dan semua orang menahan napas. Adegan mengejutkan tadi menghentikan para pejuang istana yang ingin melangkah maju. Panah kedua Chen Nan diletakkan di tali busur lagi, busur dewa menghadap, semua orang berubah warna, dan akhirnya dia memindahkan busur Hou Yi dari tubuh Sima Lingkong ke arah kaisar. Nalan Ruoshui dengan cemas berteriak di belakangnya, apa yang akan kamu lakukan, Chen Nan?
Chenan tidak bisa menjawab, dan berkata kepada Chu Han, biarkan aku pergi dengan Ruo Shui. Chu Han mengangguk dan berkata, aku tidak berharap ini terjadi, oke, aku membiarkanmu pergi, semua orang pergi. Voli Sima sangat keras dan matanya merah. Baru saja dia mengalami cedera internal yang serius. Pada saat ini, dia ketakutan dan sebentar-sebentar. Dengan suara, wow, dia mengeluarkan 3 mulut besar darah dan didorong keluar dari lapangan. Chenan meletakkan busur Hou Yi dan memberi isyarat agar Nalan Ruo Shui mundur di luar. Saat keluar dari gerbang rumah Sima, Nalan Ruo Shui berkata, Chenan, aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Mengapa? Aku tidak bisa pergi, apa yang akan ayahku lakukan setelah aku pergi? Bagaimana dengan keluargaku? Mereka akan kehilangan muka. Mereka hanya mengorbankan beberapa wajah, apakah kamu ingin mengorbankan kebahagiaan hidupmu? Nalan Ruo Shui menggelengkan kepalanya dan berkata, pernikahan ini tidak bisa berlanjut lagi, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Chenan Roth, mengapa kamu tidak menolak untuk meninggalkanku? Nalan Ruo Shui memandangnya sedikit, dan berkata, kamu jauh dari Chenan biasa, aku agak takut, aku tidak bisa melihat masa depan. Selain itu, aku tidak bisa hanya memikirkan diriku sendiri, aku punya orang tua, aku punya keluarga. Petik 2. Chenan hati-hati, seru Nalan Ruo Shui. Sebuah cahaya pedang yang mulia memotong ke arah Chenan seperti kuda, dan langsung memotong panah yang diukir pada tali busur. Murid Chenan mengontrak untuk sementara waktu, dan dia sudah melihat bahwa ini adalah pedang terbang biksu itu. Pemilik pedang terbang itu adalah Puteri Chu Yue. Dia meninggalkan gambar sisa di tempat yang sama, melintasi seperti kilat dari kejauhan, dan kemudian dengan cepat mengeluarkan pisau panjangnya dan menebas ke arah pedang terbang. Dikelilingi penonton untuk sementara waktu berseru. Pedang terbang, biksu paling misterius di antara para pembudidaya. Itu yang mulia. Feijian Hangwang Chanran, Leng Sen memaksa. Chenan melambaikan pedangnya lurus, tetapi ujungnya yang tajam dan keemasan tidak bisa menghentikan pengebirian Feijian, dan akhirnya dia melambaikan pedangnya yang panjang dan bertarung dengan Feijian secara langsung. Ding dang dang dang. Setelah beberapa saat simfoni logam, pisau panjang itu bahkan dipotong menjadi beberapa bagian, hanya menyisakan pegangan kosong di tangannya. Chenan diam-diam panik, dan menghela nafas bahwa para biarawan benar-benar luar biasa. Dia menjatuhkan gagangnya dan menghantam pedang terbang dengan tangannya yang telanjang, lapisan kecemerlangan emas menyebar ke permukaan telapak tangannya, dia menghindari bilah dan menamparkan telapak tangannya di punggung pedang, setelah telapak daging dan pedang terbang menyentuh suara, dentang. Rangkaian gerakan ini dapat digambarkan sebagai kilat, semua orang hanya dapat melihat tepi yang tajam dan bayangan telapak tangan yang saling terkait, kecemerlangan yang bercahaya disertai dengan suara, dentang, fluktuasi energi besar yang melonjak liar. Ketika banyak prajurit tingkat tinggi bereaksi dan ingin bergegas, sang putri sudah sedikit tidak berdaya, dia tampak pucat untuk sementara waktu dan mundur dengan pedang terbang. Chenan hanya ingin mengejar, sekelompok prajurit tingkat tinggi berdiri di depannya, dia dengan cepat menghentikan langkah kakinya, menekuk busur dan panahnya lagi, dan panah berukir menunjuk langsung ke Kaisar Chu. Semua orang terkejut dan terpaksa berhenti. Ruo Shui, ikuti aku. Tidak, aku. Nalan Ruo Shui menggelengkan kepalanya dan berkata, Chenan, aku benar-benar berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan untukku hari ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Mungkin kita akan mengadakan pertemuan di masa depan. Tanpa mengatakan apa-apa, Nalan Ruo Shui berlari ke kerumunan dengan cepat, menghilang dalam sekejap mata. Chenan dalam keadaan linglung untuk sementara waktu, dan akhirnya membuat marah Putri Sulung Chu Yue, membuka busur Hou Yi dan menunjuk padanya, berkata, beranilah kau berani menyerangku, hari ini aku mau. Tiba-tiba sebuah desahan tua terdengar di telinganya, jangan terlalu bersemangat, anak muda, dia adalah putri cucuku. Chenan terkejut, dan tiba-tiba bangun, dia terlalu akrab dengan suara ini, ternyata kutukan misterius Kaisar, monster tua lebih dari 170 tahun, dia tahu bahwa monster tua itu menggunakan seni bela diri canggih untuk mewariskan kepadanya suara. Monster tua itu menghela nafas, dalam hidup, akan selalu ada banyak hal yang tidak memuaskan. Faktanya, tidak ada kebahagiaan abadi dan tidak ada penyesalan abadi di dunia. Itu tidak akan pernah menjadi instan, ketika kemewahan hilang, wajah sudah tua, lalu hanya dengan begitu saya akan menemukan bahwa hal terpenting dalam hidup adalah ketenangan pikiran. Petik 2. Suara itu berangsur-angsur memudar, Chenan melihat sekeliling, dan tidak ada jejak monster tua itu dapat ditemukan. Meskipun dia memiliki busur Hou Yi di tangannya, dia juga sangat tabu pada orang tua yang tidak terduga ini, jika orang tua itu menyelinap padanya secara diam-diam, dia benar-benar tidak akan mampu mengatasinya. Pada saat ini Chenan sudah menarik busur Hou Yi pergi, tetapi karena khawatir tentang monster tua itu, dia harus mengarahkan busur Hou Yi ke tanah. Sebuah panah cahaya keemasan yang tenggelam di tanah dengan suara angin dan guntur, bumi bergetar hebat, Sima Mansion runtuh lebih dari setengah dalam suara, gemuruh, debu dipenuhi asap, dan pasir beterbangan. Tidak ada yang tahu bahwa panah emas yang melesat ke tanah berangsur-angsur mengubah lintasannya di bawah tanah. Panah emas itu bergegas menuju istana tidak jauh dari sini, dan kemudian bergegas ke makam kuno di bawah ruang buku kuno kerajaan. Panah emas dengan vitalitas langit dan bumi, seperti tertarik, terbang langsung ke tuan yang sudah mati di kuburan kuno, dan akhirnya tiba-tiba meledak di 3 kaki pertama tubuh abadi, berubah menjadi cahaya keemasan kecil, dan bergegas ke keabadian tubuh di dalam.
Makam itu kembali tenang lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Chenan berada dalam kekacauan kerumunan, dan tangan yang terperangkap naga keluar lagi, telapak emas membawa angin kencang dan menggulingkan putri kecil Chuyu di sekitar ratu. Dia dengan cepat mengetuk titik akupuntur sang putri kecil, dan kemudian membawanya ke pelukannya. Dia memegang busur di tangan kanannya dan meletakkan tangan kirinya di tenggorokan sang putri. Pada saat ini, Sima dan putranya marah. Tidak hanya pernikahan dihancurkan oleh Chenan, tetapi juga seluruh rumah Sima dihancurkan olehnya. Bajingan, pencuri busuk, biarkan aku pergi. Tatapan Kaisar, Ratu, Del, berubah secara dramatis, dan sang putri berkata, Chenan, lepaskan adikku, aku berjanji akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Chenan tetap tak bergerak, tanpa indikasi. Bahkan, dia sedang menguji garis bawah monster tua dalam kegelapan untuk melihat apakah dia akan menembak. Setelah menunggu lama, monster tua itu tidak bergerak, dan hati yang digantung sedikit menggantung. Putri kecil itu berteriak, pencuri bau, lepaskan tanganmu, itu hampir tidak menyenangkan. Putri Chuyue berkata, apakah kamu mendengar kata-kataku, Chenan? Lepaskan adikku, membaca www.wukansu.com, aku akan membiarkanmu pergi. Chenan mencibir, yah, aku tidak mau bicara omong kosong, biarkan semua orang menjauh, jangan kirim seseorang untuk mengikutiku. Kulit Chuyueki berubah, dan akhirnya berkata, oke, saya setuju dengan permintaan Anda. Sang ratu cemas di sebelahnya, dan baru saja akan berbicara, Chuhan menghentikannya dan berkata, percaya Yuir, biarkan dia yang menanganinya. Cina-Cina Wu Baiguan saat ini, Muruo, bisu, yang terjadi hari ini melebihi imajinasi mereka. Chenan tidak terlalu akrab dengan Chu, tetapi jalan keluar kota telah dijelajahi. Dia mengambil putri kecil dan meninggalkan ibu kota kekaisaran. Sang putri kecil membengkak, kamu telah lolos dari sampah, jangan biarkan aku pergi dulu. Hidup ini benar-benar luar biasa. Dialah yang menangkap saya di ibu kota, dan sekarang Anda mengirim saya keluar dari ibu kota. Saya tidak berpikir Anda akan melupakan serangkaian hal yang terjadi selama periode ini. Tetaplah bersama saya dan bersikap baik, jadilah pelayan saya. Petik 2. Apa? Biarkan aku putri ini memberimu sampah ini sebagai pelayan, kamu bermimpi. Chenan melakukan sesuatu yang dia selalu ingin lakukan, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dia meremas pipi putri kecil itu dengan keras dan mencubit dengan keras. Putri kecil itu berteriak kesakitan, oh, sampah, bajingan, lepaskan, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Kamu setan kecil, aku tahu kamu sangat licik, jangan mempermainkanku, dan beri aku cara yang jujur. Di mana kamu bajingan membawaku? Kota dosa, apa? Aku tidak menyangka kamu akan jatuh ke tanganku lagi, iblis kecil. Chenan sedikit tersesat di dalam hatinya. Dia mengambil putri kecil Chuyu dan meninggalkan ibu kota kerajaan Chu.